Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman budidaya ikan nila, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, rezeki lancar, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman budidaya ikan nila, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang komentar dari sahabat kita ini. Inti dari komentarnya adalah, apakah air M4 boleh ditabur ke kolam atau tidak? Teman-teman budidaya ikan nila, untuk menjawab komentar ini kita harus mengetahui apakah komposisi M4, kemudian apa fungsinya, agar kita bisa menggunakan M4 dengan tepat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Teman-teman budidaya ikan nila, untuk komposisi M4 sendiri adalah terdiri dari bakteri Lactobacillus casei, Saccharomyces cerevisiae, Molasse, dan air. Bakteri Lactobacillus casei. Bakteri ini merupakan organisme yang termasuk dalam genus terbesar dalam famili Lactobacilliaceae, bakteri asam laktat, BAL, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Lactobacillus casei. Bakteri ini telah diidentifikasi sebagai bakteri anaerob fakultatif atau mikroaerofilik, toleran asam, tidak membentuk spora. Spesies ini adalah mikroorganisme gram positif berbentuk batang, tidak berspora, dan dapat ditemukan di dalam saluran reproduksi dan pencernaan tubuh manusia. Karena L. casei dapat bertahan hidup di berbagai habitat lingkungan, L. casei telah dan terus dipelajari secara ekstensif oleh para ilmuwan kesehatan. Secara komersial, L. casei digunakan dalam fermentasi produk susu dan aplikasinya sebagai probiotik pada Bacteremia. Patogenisitasnya dianggap mirip dengan Lactobacillus dan berhubungan dengan endokarditis infektif. Teman-teman budidaya ikan nila, dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa bakteri Lactobacillus casei tempat tinggalnya di usus atau di organ pencernaan, kemudian fungsi lainnya digunakan untuk fermentasi. Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies ragi uniseluler yang umum dikenal sebagai ragi roti, bir, atau anggur. Ragi ini sangat penting dalam industri makanan dan minuman karena kemampuannya untuk melakukan fermentasi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selain itu, S. cerevisiae juga digunakan dalam produksi berbagai produk bioteknologi dan sebagai model organisme dalam penelitian ilmiah. Penggunaan dalam industri makanan dan minuman. Pembuatan roti. Ragi ini membantu adonan roti mengembang dengan menghasilkan gas karbon dioksida. Pembuatan bir. S. cerevisiae adalah jenis ragi yang digunakan dalam fermentasi bir, mengubah gula dalam malt menjadi alkohol dan rasa. Pembuatan anggur. Sama seperti bir, S. cerevisiae juga berperan dalam fermentasi anggur, mengubah gula buah menjadi alkohol. Produksi makanan lain. S. cerevisiae juga digunakan dalam fermentasi makanan lain seperti tempe, oncom, dan beberapa jenis minuman fermentasi lainnya. Penggunaan dalam bioteknologi. S. cerevisiae telah menjadi organisme model dalam rekayasa genetika untuk memproduksi berbagai senyawa, termasuk vanilin, not-katone, L-arabinose, dan resveratrol. Produksi senyawa nutrisi. S. cerevisiae juga digunakan dalam produksi vitamin B kompleks, asam amino, dan nutrisi lainnya yang penting bagi tubuh. Produksi pewarna dan pengganti gula. S. cerevisiae juga digunakan untuk memproduksi likopen, pewarna alami, dan glikosida steviol, pengganti gula. Penggunaan dalam penelitian. S. cerevisiae adalah organisme model yang sangat baik dalam penelitian biologi karena genomnya yang terurut dan karakteristiknya yang mudah dimanipulasi secara genetik. Penelitian genomik. S. cerevisiae telah digunakan secara luas dalam penelitian genomik fungsional, termasuk pemetaan gen, studi ekspresi gen, dan analisis interaksi gen. Penelitian metabolisme. S. cerevisiae digunakan untuk mempelajari jalur metabolisme dan regulasinya, serta untuk mengembangkan model metabolik yang komprehensif. Fakta tambahan. S. cerevisiae juga dikenal sebagai ragi nutrisi yang dapat dikonsumsi sebagai suplemen makanan, terutama oleh vegan dan vegetarian. S. cerevisiae dapat tumbuh dalam berbagai kondisi lingkungan dan media, termasuk air kelapa. Beberapa individu mungkin mengalami intoleransi terhadap S. cerevisiae, yang dapat menyebabkan masalah pencernaan. Teman-teman budidaya ikan nila, dapat disimpulkan bahwa Saccharomyces cerevisiae adalah sejenis ragi yang digunakan untuk fermentasi. Molasse dan air merupakan wadah atau tempat tinggal sementara untuk bakteri tersebut. Teman-teman budidaya ikan nila, dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan M4 lebih tepatnya kita gunakan untuk membibis pakan atau untuk memfermentasi pakan ikan nila kita. Lalu kalau kita tabur ke air apakah boleh? Kalau bagi saya ini kurang tepat, karena kalau kita tabur langsung ke air ini mubazir karena fungsi dari M4-nya tidak maksimal. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. See you in the next video. Wassalamualaikum.